Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, di video kali ini kita akan membahas tentang membuat ujian dan aplikasi Siakat ya. Di video sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan membuat jurnal pembelajaran, melakukan absensi, kemudian melihat nilai akhir dari pembelajaran mahasiswa seperti itu. Nah, di video kali ini kita akan belajar salah satu menu yang ada di Siakat yaitu menu CBT. Saya izin untuk share screen. Ya, ini adalah tampilan dari akun saya ya. Yang sudah kita pelajari kemarin adalah di SIM Akademik ya. Kali ini kita akan belajar dengan SIM CBT. Cara yang pertama adalah membuat ujian. Yang pertama kita membuat bank soal dulu. Caranya kita klik SIM CBT, kemudian dosen home base, kemudian kita klik ujian dan bank soal. Nah, di tahap ini kita akan membuat langkah menginput soal itu ada dua cara. Yang pertama cara manual, yang kedua adalah dengan mengunggah template soal yang telah kita buat sebelumnya seperti itu. Nah, langkah yang pertama kita tambahkan dulu ya, membuat bank soal. Kita tulis di sini soal apa yang kita input. Misalkan soal UAS KMB 2. Kemudian keterangannya juga sama. Jangan lupa soalnya diacak ya, dan jawabannya pun harus diacak. Nanti yang akan mengacak adalah sistem. Kemudian jangan lupa di checklist publik. Publiknya kita klik adalah Politekkes ya, sehingga nanti prodi lain bisa melihat. Kemudian jangan lupa simpan. Nah, bank soal sudah dibentuk ya, yang adalah rumahnya dulu ya. Bank soal sudah disimpan. Kemudian langkah kedua adalah menginput soalnya. Pertanyaan, kemudian tambah data. Di sini ya, sudah mulai menginput soal. Di sini satunya aktif, nomor soalnya 1. Kemudian kita pilih jadi jawabannya apa, single, multiple, sebab akibat benar salah atau esai. Hari ini kita buat multiple choice ya, atau pilihan ganda. Kemudian soalnya ya, misalkan kita klik Suhan keperawatan, kita pilih proses. Ini bentuk soalnya seperti ini misalkan, kemudian di sini adalah pilihan jawabannya ya, dari A sampai E. Ini misalkan di sini, kemudian poin C-nya. Nah, misalkan seperti itu ya. Kemudian kita klik jawaban mana yang menjadi kunci jawaban. Dan poin general soalnya adalah E ya. Kita klik. Nah, kemudian jangan lupa untuk save ya, sini. Nah, semua jawaban sudah tersave ya. Nah, kemudian misalkan satu soal itu ada deskripsi sebuah gambar, video, ataupun audio ya yang Bapak Ibu selipkan di soal yang Bapak Ibu susun. Nah, caranya adalah di poin ini setelah Bapak Ibu save dulu pertanyaannya, kemudian pilihan gandanya, jawabannya.
Bapak Ibu bisa menyelipkan bentuk gambar, video ataupun audio yang menjadi pembahasan dari pertanyaan Bapak Ibu. Di sini saya klik gambar, ya misalkan ya, gambar, misalkan ini ya. Nah, ini dia. Ya. Kita kembali ke soal ya, detail soal. Pertanyaannya sudah diinput ya, satu ya, satu pertanyaan ini secara manual. Nah, kita coba dengan mengupload template ya. Untuk link template-nya akan saya tulis di deskripsi dari video ini. Langkahnya adalah yang pertama, unggah Excel, kemudian choose filenya, pilih soalnya ya, misalkan ya. Kemudian pilih soalnya, ya. Kemudian open dan klik unggah Excel. Nah, kemudian di sini adalah Excel ujian berhasil. Kemudian kita cari soal yang telah kita input tadi ya. Ini berdasarkan waktu ya. Nah, ini dia jelas ya di sini di poin ini saya checklist di upload pada tanggal 31 Mei di jam sekian dengan jumlah soal 39 ya. Ini kita lihat detailnya, klik mata ini, kemudian kita bisa edit ya untuk kita publikasi. Kemudian kita lihat adalah banyaknya soal yang telah kita input tadi ya. Di sini terlihat ya ada 39 soal. Kemudian jangan lupa di save ya. Sudah. Klik dulu kemudian simpan. Bentuknya seperti ini ya. Bank soal sudah ada ya untuk siap untuk digunakan dalam ujian. Nah, selanjutnya kita akan membuat menu ujian CBT di menu MK kuliah ya. Kita kembali ke menu utama, kita klik menu, kemudian SIM akademik, kemudian home base kita, kemudian perkuliahan, kemudian kelas kuliah. Nah, kita akan membuat ujiannya di MK yang Bapak Ibu akan pilih sebagai ujian ya. Misalkan yang saya contohkan di sini adalah ini ya di mata kuliah ini. Saya klik di rantai ini, kode ini, kemudian saya klik jadwal perkuliahan. Nah, kemudian saya klik tambah di sini untuk membuat ujiannya. Sesinya saya misalkan di sini di sesi ke-20 minggu ke-20. Tanggal pelaksanaannya misalkan tanggal 2 ya. Kemudian jamnya jam 8 misalkan. Kemudian sampai jam 10. Kemudian adalah ujiannya apa? UAS atau UTS ya. Misalkan adalah UAS. Kemudian kita klik terjadwal ya karena dijadwalkan di tanggal 2. Metodenya offline, kita klik ruang kelas ya. Kemudian kita beri keterangan di sini CBT. Kemudian dosen yang mengajar adalah saya sendiri. Kemudian di sini kita kasih keterangan, misalkan UAS PMID 1 ya, misalkan. Nah, kemudian di sini adalah dosen yang mengawas ujian pada saat itu, misalkan saya juga ya. Klik. Nah, kemudian jangan lupa simpan. Nah, di sini tulisannya perkuliahan berhasil ya. Kemudian kita lihat di jurnal mengajar kita. Di pertemuan ke-20 sudah ya, sudah terbentuk. Kemudian kita akan membuat ujian CBT di jurnal nomor 20 ini. Kita klik rantai ini, aksi, kemudian klik jadwalkan CBT. Sini kita klik tulis UAS. Seperti ini kemudian ujian akhir semester ya. Nah, ini untuk komposisi nilai disesuaikan dengan ujian tersebut akan masuk di komposisi penilaian apa? Apakah dia tugas individu, UTS atau UAS begitu. Nah, di sini kan tidak ada UAS ya karena komposisi UAS itu kita sudah gunakan di ujian di minggu kemarin ya.
pada saat pelaksanaan UAS semester genap gitu. Di sini sudah tidak ada. Misalkan di sini Bapak Ibu hanya menulis remedi ya dan akan menggunakan komposisi nilai tersebut ya. Nah, di sini klik saja tidak digunakan. Namun jawaban mahasiswa nilainya akan tersimpan secara otomatis dan Bapak Ibu bisa menggunakannya sebagai nilai remedi dari mata kuliah tersebut jika UASnya masih belum lulus ya. Seperti itu. Klik saja tidak digunakan. Kemudian simpan. Nah, ini sudah CBT jadwal ya. Kemudian kita akan input soalnya. Kita kembali lagi di poin 20 ini, edit CBT, kemudian kita edit ya. Ini jangan lupa tampilkan skornya, kemudian tambah ujian ya. Ini kita mencari soal yang tadi kita input ya. Ini tadi 39, kemudian ini satu poinnya berapa ya? Nah, ini. Kemudian jumlah soal yang akan kita masukkan ya adalah 39. Sesuai dengan jumlah ini. Misalkan Bapak Ibu hanya menampilkan 30 soal saja, ya boleh ya 30 soal. Nanti sistem akan mengacak ya, soal mana yang akan di-input. Nah, klik adalah 39 ya, sesuai dengan jumlah soal. Kemudian komposisi nilai tidak perlu kita isi ya, karena untuk UAS sudah kita gunakan. Gitu. Nah, kemudian jangan lupa simpan. Nah, ini pengumpulan ujian berhasil ya. Ini sudah disiapkan. Kemudian ini sudah ada bang soalnya, jumlah benar berapa, jumlah soal akan dimunculkan berapa. Kemudian kita akan siapkan peserta ujiannya ya. Peserta ujiannya kita akan tarik di menu ini sehingga semua mahasiswa bisa mengikuti ujian itu. Dicontreng, kemudian tarik peserta. Nah, nanti tampilannya seperti ini ya, semua terdaftar untuk mengikuti ujian. Tampilannya seperti dan akan digunakan pada saat ujiannya. Nah, kita akan melihat eh, proses ujian ya, proses ujian jika perkuliahan sudah dimulai. Nah, cara melihatnya masih di menu ini, kita klik di sini evaluasi peserta ujian. Nah, akan muncul di sini. Nah, di sini kita bisa melihat seluruh aktivitas mahasiswa saat ujian. Ya karena kita menggunakan komputer CBT, pasti ada kemungkinan mahasiswa untuk berbuat curang. Ya, nah, meskipun kita tidak berdiri di samping mahasiswa, sistem ini sudah menyediakan layanan untuk melihat pergerakan aktivitas mahasiswa ketika sedang ujian. Nah, di poin ini ya, di peluang curang kita lihat. Jika ada pergerakan angka yang sangat meningkat ya, 1, 2, dan 3 dan seterusnya, berarti mahasiswa ini dicurigai ya melakukan kecurangan dengan mengcopy soal kemudian menggunakan alat bantu untuk mendapatkan jawaban gitu. Nah, ini poinnya di sini. Akan bergerak pada saat mahasiswa ujian. Nah, seperti itu ya. Nah, coba kita lihat hasil dari ujian penerapan ujian CPT ini ya. Ini saya sudah melakukannya kemarin. Nah, ini di masa masih di mata kuliah yang sama ya di KMB. Nah, kemudian ini yang kita jadwalkan ujian UAS pertama ya. Kita lihat hasilnya di sini ya, di aksi. Kemudian kita lihat edit CBT. Kita lihat. Nah, ini adalah hasil pergerakan aktivitas dari mahasiswa ya. Dia mulai dari poin 1 sampai ke bawah ya. Ini sudah lengkap sekali ya atas nama mahasiswa ini. Kemudian waktu ujiannya dimulai itu hari Jumat di jam sekian, kemudian selesainya pun di hari yang sama di jam sekian. Dengan nilai yang didapatkan ini ya sudah real nilai real dari mahasiswa sudah bisa melihat setelah ujian berhasil diselesaikan begitu sehingga Bapak Ibu sebagai dosen tidak perlu lagi mengumumkan bahwa mahasiswa ini dan itu lulus dan tidak lulus lah seperti itu. Sehingga mahasiswa langsung mengetahui nilainya. Tapi jangan lupa tadi ya di poin ini harus
contreng dulu, tampilkan skor begitu ya. Tampilkan skor sehingga mahasiswa bisa melihat. Tadi sudah kita atur ya, komposisi nilainya adalah UAS 50%. Hasilnya akan seperti ini. Ya, sini sudah real count juga. Nah, kemudian kita lihat nih evaluasinya ya. Ini kita klik evaluasi. Nah, ini dia ya, pergerakan selama proses ujian berlangsung ya. Kita lihat curang. Nah, ini dia ada beberapa ya. Ini 1, ini 3. Ini patut dicurigai ya. Nah, pergerakan mahasiswa seperti ini gitu. Nah, caranya kita tahu bagaimana? Di sini sudah disediakan juga ya keterangan. Sini ada info peluang apa, infonya seperti apa. Di sini sudah dijelaskan. Oh, ternyata di poin 2, membuka halaman tab baru, membuka dokumen, atau membuka aplikasi lain. Seperti itu. Info peluangnya seperti apa. Sehingga pada saat mengawas, kita bisa langsung tertuju pada orang tersebut dengan pergerakan aktivitas saat ujian yang mencurigakan. Meskipun Bapak Ibu tidak berada di samping peserta ya. Ini peluang seperti itu. Nah, kita kembali ke poin sini ya. Misalkan ujian sudah selesai dan nilai siap kita ekspor ke komposisi nilai UAS ya. Tadi karena kita sudah set up UAS 50%, nilai ini akan kita set up menjadi nilai UAS. Nah, caranya adalah klik poin ini, kemudian kita ekspor nilai ya. Tinggal klik ekspor nilai dan yes. Karena saya sudah mengekspor nilai, jadi saya tidak akan mengulangi untuk kedua kalinya begitu ya. Hasilnya akan seperti ini. Dengan mata kuliah masih yang sama, kita lihat ya, setelah kita ekspor tadi ya, ini sudah kita klik ekspor dan bisa kita lihat di sini. Ini di nilai perkuliahan. Nah, hasilnya akan masuk langsung secara real ya di nilai perkuliahan di komposisi untuk UAS. Nah, sudah keluar nilai dari mahasiswa. Nah, untuk menu CBT seperti ini ya, ini sangat membantu ya, Bapak Ibu sebagai pengajar ya, untuk menciptakan suasana pembelajaran yang sama rata, kemudian adil gitu. Nah, caranya adalah salah satu kita menggunakan menu CBT ini untuk ujian, sehingga aktivitas mahasiswa selama proses pembelajaran itu lebih dievaluatif lagi, lebih terkontrol lagi. Salah satunya adalah kejujuran, bukan hanya proses pembelajaran yang menjadi materi, tapi kejujuran dari mahasiswa pada saat ujian pun itu menjadi poin penilaian. Nah, poin CBT ini ya memberikan salah satu menu siakat kita ya sebagai pengguna di Poltekkes Kemenkes Palu. Terima kasih Bapak Ibu sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.